Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wala haula wala quwwata illa billah. Kita lanjutkan membaca sittah mawadhi' min as-sirah. Pelajaran-pelajaran akidah dari teladan akidah dari 6 peristiwa, 6 kejadian dalam perjalanan hidup Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Syekh Muhammad rahimahullah mengatakan al-mawdhi'ut tsalits. Al-mawdhi'ut tsalits itu kejadian yang ketiga atau peristiwa yang ketiga. Qissatu qira'ati sallallahu alaihi wasallam suratan najmi bi hadratihim. Kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat An-Najm di hadratihim, yang dihadiri atau di hadapan, disaksikan oleh orang-orang musyrik jahiliyah. Ya. Jadi mereka itu biasa ya mendengar bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkadang sembunyi-sembunyi, terkadang terang-terangan mereka berusaha mendengarnya. Falamma balagha, tatkala sampai pada ayat yang ke-9, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra alakumuz dzakaru wa lahul untha tilka idzan qismatun biza in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan yattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus wa laqad ja'akum minal huda. Kita sampai kepada ayat ini, nah, yang artinya afara'aitumul lata wal uzza, beritahukan kepadaku oleh kalian tentang Lat, kuburan Lat, tentang pohon Uzza, dan yang ketiganya adalah Manat. Ini adalah berhala-berhala yang diibadahi oleh orang-orang musyrik jahiliyah. Ya. Ketika sampai di bacaan itu, al-qasyaitan fi tilawatihi. Setan ya melontarkan ke dalam bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimat tilkal gharanikul ula. Ya, wa inna syafa'atahunna turtaja. Itu adalah al-gharanik, para malaikat al-ula yang mulia. Itu adalah para malaikat yang mulia. Wa inna syafa'atahunna, dan sungguh syafaat mereka la turtaja, benar-benar ya diharapkan. Ini benar-benar mustajab begitu kalau bahasa kita ya. Dan sungguh syafaat mereka itu benar-benar terkabul. Dimaklumi bahwa orang musyrik jahiliyah itu ya ketika beribadah pada berhala-berhala mereka itu keyakinannya apa kemarin? Syafaat dan kurban. Jadi yang mereka ibadahi selain Allah itu mereka yakini akan menjadi pensyafaat hajat mereka. Atau kurban, diyakini bahwa akan mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di sini di antara yang diibadahi oleh orang-orang jahiliyah itu adalah malaikat. Ketika Nabi SAW membaca tentang afara'aitumul lata wa uzza wa manata tsalitsatal ukhra, ini Nabi mengingkari
peribadahan mereka kepada Lat, Uzza dan Manat. Tetapi setan melontarkan kalimatnya ini ke dalam bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi apa? Tilkal gharanikul ula, inna syafa'atahunna la tuhtaja. Ya, itulah para malaikat yang mulia, yang luhur. Ya, dan sungguh syafaat mereka ya benar-benar terkabulkan. Fadzanau anna Rasulullah SAW maka orang-orang musyrik mereka beranggapan bahwa Rasulullah SAW telah ya mengucapkan kalimat-kalimat itu, bahwa Lat, Uzza dan Manat itu adalah malaikat yang mulia dan syafaat mereka itu benar-benar akan terkabulkan. Ya, ini berarti Muhammad SAW sudah mengakui, sudah menyetujui peribadahan mereka kepada Lat, Uzza dan Manat. Ya, sudah mengakui, sudah menyetujui peribadahan mereka kepada Lat, Uzza dan Manat. Dan juga mengakui bahwa Lat, Uzza dan Manat itu adalah para malaikat yang mulia. Ya, Muhammad udah nggak lagi apa? Menghujat, ya, mencela, menjelek-jelekkan sesembahan mereka. Ya. Fafarihu bidzalik. Akhirnya mereka bergembira dengan hal itu. Qalu kalaman makna, dan mereka mengucapkan kalimat-kalimat yang maknanya hadzal ladzi nurid. Ini yang kita inginkan. Nahnu na'rifu annahu an-nafi'ud dar wahdahu la syarikalah. Kami ini mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang memberikan kebaikan ataupun menimpakan keburukan. La syarikalah, tidak ada pun sekutu baginya. Walakin haula'i, tetapi mereka ini Lat, Uzza, Manat, ya, mereka ini yas'auna lana indah. Mereka ini mensyafaati, ya, hajat-hajat kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma balagha sajdah, hingga ketika ayat yang terakhir dalam surat An-Najm, ayat sajdah, Nabi SAW bersujud. Fasajadu ma'ah, dan orang-orang musyrik pun ikut bersujud bersama Nabi SAW. Ya, nah, mereka paham dibaca oleh Nabi SAW, sehingga mereka ikut bersujud. Fasya'a al-khabari, ya, sebar berita. Anahum rawafauhu, bahwa mereka orang-orang musyrik telah berdamai dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah satu barisan, satu saf dengan Nabi SAW. Tersebar berita seperti itu. Ya. Wasami al-dzalika man bil Habasyah, dan hal itu didengar oleh sahabat-sahabat yang ada di Habasyah, yang sudah hijrah ke Habasyah. Ya. Faraja'u, maka sebagian pulang. Sebagian mereka pulang, ya, mereka pulang, raja'u. Pulang Makkah. Ya. Lamma angkara dzalika Rasulullah sallallahu, namun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari bahwa beliau mengatakan atau membaca tilkal gharanikul ula wa inna syafa'atahunna la turtaja, itu adalah malaikat Lat, Uzza dan Manat, adalah malaikat-malaikat mulia dan syafaat mereka sungguh benar-benar, ya, akan terkabul. Ketika Nabi mengingkari hal itu sallallahu alaihi wasallam, ya, aru ila syarri mimma kanu alaihi, ya, mereka kembali kepada kejahatan yang sebelumnya mereka sudah lakukan terhadap orang-orang Islam. Ya. Jadi orang-orang jahiliyah tahapannya begitu. Pertama, kalau kita urutkan dari kemarin, ya, pertama Nabi SAW, ya, mendakwahi mereka tapi secara global, sehingga mereka menganggap itu baik, ya.
bahkan tertarik untuk masuk ke dalam agama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai memperjelas dakwahnya, memperjelas dakwahnya, menyebut apa yang mereka lakukan itu kesyirikan, menyebut ulama-ulama mereka yang menganjurkan mereka berbuat syirik itu adalah ulama-ulama yang sesat dan jahil. Nah, saat itu mereka mulai menentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan mulai menyiksa para sahabat Nabi SAW yang kabilahnya lemah. Jadi yang kabilahnya lemah. Kalau yang kabilah-kabilahnya kuat, mereka tidak berani. Karena sistem kabilah saat itu masih kuat. Sistem kabilah saat itu masih kuat. Kalau yang katanya lemah atau nggak punya kabilah, dihajar habis-habisan. Mereka menuntut supaya Nabi SAW berhenti dari mendakwahkan tauhid dengan jelas tadi. Mereka datang kepada Abu Thalib supaya Abu Thalib menegur Muhammad SAW berhenti dari dakwah itu. Sampai turun surat apa? Al-Kafirun, Turun surat Al-Kafirun, itu kisahnya bagaimana Nabi SAW mengatakan kepada Abu Thalib, seandainya mereka berikan bulan tangan kanan dan seterusnya, saya tetap akan mendakwahkan perkara ini sampai saya yang mati atau perkara ini sempurna. Maka Abu Thalib kemudian lanjutkan, kalau begitu, kata Abu Thalib. Abu Thalib akan tetap melindungi Nabi SAW meskipun belum masuk Islam. Jadi mereka menuntut supaya Nabi SAW berdamai dengan mereka, seperti dalam kisah surat Al-Kafirun. 1 tahun beribadah, mereka mengikuti Nabi, tahun berikutnya Nabi mengikuti mereka, begitu. Dan kekerasan sudah tidak memungkinkan, maka mau diajak berdamai, tapi ternyata nggak bisa. Maka kekerasan terus berlanjut sampai terjadi hijrah ke Habasyah. Hijrah ke Habasyah. Mereka sudah tidak mungkin lagi menuntut Nabi SAW untuk kembali kepada agama mereka, Nabi dan para sahabat untuk kembali kepada agama mereka, atau menghentikan dakwahnya. Itu sudah tidak mungkin. Maka mereka akan turun level. Mereka akan turun level. Turun levelnya kemana? Sekedar mencari pengakuan. Yang penting Muhammad itu mengakui lah bahwa kita ini juga rendah, gitu aja. Setelah dia mau ngomong apa, yang penting Muhammad itu mengakui kita ini juga benar. Maka ketika Nabi SAW membaca surat An-Najm ini sampai kepada ayat yang ke-9 dan 10, 11, Afara'aitullah wal Uzza wa manat al-ukhra, Nabi sedang mengingkari peribadahan mereka kepada Lat, Uzza dan Manat. Setan melontarkan ke dalam bacaan Nabi SAW kalimat ini, tilkal gharanqul ula, itu adalah malaikat-malaikat yang mulia. Ini bukan Nabi yang mengucapkannya, tapi setan. Didengar oleh orang-orang musyrik. Syafaat mereka ini yang menjadi motif peribadahan mereka kepada berhala-berhala itu kan. Syafaat mereka benar-benar akan terkabulkan. Maka mereka, ini kita inginkan, kata mereka kan. Kita tahu berhala-berhala kita ini nggak ngasih manfaat, nggak ngasih madarat, nggak ngasih apa-apa. Boro-boro mencipta ngasih aja enggak. Tapi kita ini cuma ingin syafaat dari mereka. Kita cuma ingin mereka mendekatkan kita ini kepada Allah dekat-dekatnya. Nah, ini Muhammad sudah mengakui. Sampai level itu aja akhirnya. Jadi turun levelnya. Levelnya turun. Dari permusuhan keras menginginkan Muhammad dan para sahabatnya balik ke agama, nggak bisa. Permusuhan dengan keras, penyiksa dan sebagainya, nggak bisa. Ya udah, diturunkan levelnya. Yang penting Muhammad mengakui itu. Walamma qalu, dan tatkala para sahabat itu berkata kepada Nabi SAW, "Aina qulta dzalik?"
Anda sudah mengucapkan kalimat-kalimat itu bahwa Lat, Uzza dan Manat itu adalah apa? Malaikat-malaikat mulia. Syafaat mereka itu sangat bisa diharapkan. Ya, syafaat mereka itu benar-benar terkabul. Nabi mengingkari hal itu. Wa khafa minallahi khaufan 'azim. Ketika orang-orang itu berkata kepada Nabi, juga para sahabatnya berkata kepada Nabi, Anda sudah mengatakan hal itu. Maka Nabi ketakutan. Maka Nabi apa? Ketakutan. Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sudah diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah diancam kalau sampai Nabi bertawul. Yakni kalimat atau perkataan yang diucapkan beliau sendiri dinisbatkan kepada Al-Quran. Ucapan dari beliau sendiri tapi dikatakan itu Al-Quran. Walau taqawwa alaina ba'dal aqawil aqadminhu bil yamin wala qata'na minhu watin. Ya. Kama minkum min hadin an hajizin. Kalau Muhammad itu ya dia mengucapkan kalimat-kalimat dari dia sendiri kemudian dia katakan ini Al-Quran, maka la qata'na minhu bil yamin. Aku akan sambar dia dengan tangan kanku. Wala qata'na minhu watin. Kemudian apa? Lehernya akan aku putus. Dan tidak ada satupun di antara kalian yang bisa menghalangi. Jadi Nabi SAW sudah diancam seperti itu kan. Nabi sangat takut makanya. Karena ayatnya itu afara itu Lat wal Uzza wa Manat tatalu qalat mudzakar wa lahul unsa itu pengingkaran. Kenapa jadi pengakuan? Pengingkaran kenapa dia apa? Pengakuan. Itu udah dari zaman dulu itu orang musyrik. Ya. Sekarang surat Al-Kafirun sama sebagian mereka dikatakan itu sebagai surat toleransi. Lakum dinukum waliyatin, toleransi. Padahal Nabi SAW mengatakan apa? Man qara'a ya qul ya al-kafirun fi lailati faqad bari'a minasyirki. Minal kufri aw syirki. Siapa yang baca Al-Kafirun di satu malam, maka dia sudah baro'ah. Bukan toleransi, baro'ah itu. Dia sudah berlepas diri. Sudah mengingkari ya kekufuran dan kesyirikan. Ya. Jadi ayatnya ayat baro'ah, malah sama mereka dibilang ayat apa? Toleransi. Udah biasa itu orang musyrik. Ayatnya ayat pengingkaran, apa itu Lat wal Uzza wa Manat. Sama mereka dibilang itu apa? Pengakuan, ya, pelegalan, ya. Maka Nabi SAW sangat takut, sangat khawatir. Ternyata kok semua orang mengaku bahwa mendengar bacaannya seperti itu. Itu adalah para malaikat yang mulia, yang syafaatnya benar-benar akan terkabulkan. Ya, Nabi khawatir. Hatta anzalallahu alaihi, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Hajj ayat 52 dan seterusnya sampai 55. Ya. Wa ma arsalna min qablika min rasulin wa nabiyyin illa idza tamanna alqa syaitan fi umniyatihi. Fi umniyatihi ay fi tilawati. Al-umniyah di sini maknanya tilawah. Ya. Tidaklah kami mengutus seorang pun rasul sebelum engkau wahai nabi. Jadi kamu enggak usah takut. Ini sudah terjadi pada rasul-rasul terdahulu. Rasul-rasul sebelumnya sudah terjadi. Jadi kamu jangan takut. Ya. Wala nabi, tidak pula seorang pun nabi illa idza tamanna idza tala, melainkan apabila atau ketika rasul atau nabi itu membaca wahyu, ya, membaca ayat Quran, wahyu, ayat yang diwahyukan kepadanya, alqa syaitan fi umniyatihi, maka setan melontarkan kalimat-kalimat ke dalam tilawahnya, ke dalam bacaannya. Fayanfaqullahu ma yulqi syaitan, maka Allah akan menghapus apa yang dilontarkan oleh setan. Tsumma yuhkimullahu ayatihi ayyuthbitu yuthbitu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menetapkan ayat-ayatnya. Wallahu alimun hakim. Allah Maha tahu, lagi Maha bijak. Ya. Lagi Maha menyempurnakan segala urusannya. Liyaj'ala ma yulqi syaitan fitnatan lil ladzina fi. Tujuannya apa? Artinya itu terjadi, Allah tahu, Allah sudah mentakdirkan itu akan terjadi. Tujuannya untuk apa? Kenapa Allah mengatur sedemikian itu? Setiap nabi atau rasul baca di satu kesempatan aja, baca wahyu, ayat yang diwahyukan kepadanya, maka pasti akan ada setan yang
Ya, melontarkan kalimat-kalimat dalam bacaannya Nabi. Itu tujuannya apa? Kata Allah, "Liyaj'ala ma yulqi syaitanu fitnatan." Ya, lil ladzina fi qulubihim marad wal qasiyati qulubuhum. Agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang dilontarkan oleh setan, kalimat-kalimat yang dilontarkan oleh setan itu sebagai cobaan, fitnah, sebagai apa? Ujian, cobaan bagi orang-orang yang hati mereka ada penyakit dan hati mereka keras. Jadi orang-orang yang imannya sangat lemah atau orang-orang yang tidak menerima Islam. Yani sini manusia dua fi qulubihim marad, ini mungkin beriman tapi lemah. Sangat lemah. Atau al-qasiyatu qulubuhum, yang hatinya sangat keras, ini tidak beriman sama sekali. Ya. Wa inadh dhalimina la fi shiqaqin ba'id, dan sungguh orang-orang musyrik itu mereka berada di dalam kebinasaan yang sangat jauh, kesengsaraan yang sangat jauh. Wa ya'lamal ladzina utul ilma annahu al-haqq min rabbik. Pelajaran yang kedua, yang pertama supaya hal itu menjadi ujian bagi orang-orang kafir dan orang-orang yang lemah iman, hatinya berpenyakit. Ya. Yang kedua, waliya'lamal ladzina utul ilma, dan agar orang-orang yang diberi ilmu, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi, ya. Belum tahu para sahabat Nabi itu di dalam Al-Qur'an itu disebut oleh Allah itu dengan pujian-pujian terus. Ya, para sahabat Nabi Muhammad SAW itu oleh Allah dalam Al-Quran itu disebut dengan berbagai pujian. Ya, tidak ada sebutan penghinaan, tidak ada. Sebutan yang buruk tidak ada. Ya, sebut orang-orang yang diberi ilmu. Disebut apa? Orang-orang yang diberi ilmu. Annahul haq, dan supaya orang-orang yang diberi ilmu mereka mengetahui bahwasanya itu benar-benar min rabbik, kebenaran dari Rabbmu, fayu'minu bihi, sehingga mereka akan semakin meningkat imannya. Fatukhbitalahu qulubuhum, dan hati mereka pun takut. Ya, hati mereka pun menjadi lunak. Wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratal mustaqim, dan sungguh Allah benar-benar memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman menuju jalannya yang lurus. Kalau orang zalim, orang musyrik tadi, Allah katakan la fi shiqaqin ba'id. Mereka itu berada dalam apa? Kebinasaan. Ya, berada dalam kesesatan yang sangat jauh. Sedangkan orang beriman, maka Allah katakan wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratal mustaqim. Allah benar-benar memberi hidayah bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Wala yazalul ladzina, terus yang terjadi gimana? Wala yazalul ladzina kafaru fi miryatin min. Orang-orang kafir itu tetap bertahan di atas kebimbangan dan keraguan-raguan terhadap kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta ta'tiyahumus sa'atu baghtah, hingga tiba kiamat. Ya, datang kiamat dan tiba-tiba au ya'tiyahum azabu yaumin aqim, atau datang kepada mereka azab dan di hari yang sangat berat. Nah, jadi ini sunnatullah yang Allah berjalankan pada para rasulnya. Bukan hanya Nabi kita saja yang mengalaminya. Rasul-rasul sebelumnya juga mengalami. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala hapus apa yang kalimat yang dilontarkan oleh setan itu apa? Dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang dipertahankan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wahyunya, ayat-ayatnya. Ya, wahyunya, ayat-ayatnya. Lebih lagi Al-Qur'an. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya, Al-Qur'an dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kalau masih ada orang yang meragukan Al-Quran, dia kena ayat ini. Wala yazalul ladzina kafaru fi miryatin minhu. Kalau masih ada yang meragukan ya kebenaran Al-Quran, keautentikan Al-Quran, dia ini masuk ke dalam ayat ini. Orang-orang kafir itu terus-terusan berada dalam keraguan-raguan dan kebimbangan. Ya, keraguan-raguan dan kebimbangan. Ya. Subhanallah. Sampai hari kiamat itu ada.
Allah itu sampai hari kiamat. Nanti ada sampai hari kiamat begitu. Ahad ayat 52 dan ya. Pelajarannya apa dari kisah ini? Nah, Syekh Muhammad mengatakan, "Faman fahima hadhil qissah, tsumma takka ba'daha fi dini Nabi sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang paham kisah ini, bahwasannya orang-orang musyrik mereka beribadah kepada selain Allah, itu motifnya adalah syafaat. Motifnya adalah syafaat. Selain Allah yang mereka ibadahi itu, oleh mereka diyakini akan mensyafaati hajat-hajat mereka, menyampaikan hajat mereka. Ya, syafaat itu kalau dalam terjemahannya ini mediasi. Ya, syafaat itu. Tawassut lil ghairi jalin naf'i au dafudurin. Ya, menjadi perantara bagi pihak lain dalam mendapatkan kebaikan atau keselamatan dari keburukan. Jadi mediatornya. Ya. Syafi' itu mediator, perantara. Ya, antara orang lain dengan orang lain. Ya. Jadi siapa yang paham kisah ini yaitu apa? Bahwa orang-orang musyrik itu mereka beribadah kepada selain Allah, kepada kuburan orang soleh, kepada pohon yang dikeramatkan, kepada batu yang dikeramatkan dengan keyakinan bahwa itu adalah para malaikat, ya, dan mereka akan memberikan syafaat atas hajat-hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu ternyata ya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun sekedar seperti itu. Motifnya apalagi kalau lebih berat sampai mengatakan dia beribadah kepada selain Allah, kemudian mengatakan karena dia ini yang memberi rezeki, karena dia ini yang mengatur hujan dan panas, dia ini yang mengatur angin, dia yang mengatur siang, mengatur perjodohan dan sebagainya. Dia yang memberi kesembuhan. Ya, ini kesyirikannya lebih parah. Ya, seperti tadi pagi itu saya dengar nyanyiannya Nabi Muhammad apa katanya? Tibul qulub, kemudian wa'afiyahu. Ini syirik akbar. Dikatakan Muhammad itu adalah afiyatul qalb. Afiyatul qalb. Ini syirik akbar. Dia orang sholat, habis baca kayak gitu dia sholat, atau habis sholat sunnah dia baca kayak gitu. Dia enggak meresapi arti bacaan sholatnya ketika duduk di antara dua sujud. Apa baca doanya? Ya, Allahumma firli wahami wa'afini. Dia minta afiah itu pada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa syafi'ahu, dikatakan wa syafi' Muhammad itu syafi' qalb. Ya, padahal asyafi al-afi itu hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala wahdah. Makanya kalau orang sakit dia katakan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana adzil bas isfi wa anta syafi la syai'a syifauka. Tidak ada kesembuhan kecuali darimu. Anta syafi, anta syafi. Ini semua diberikan kepada siapa? Makhluk, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syirik akbar itu. Ya, syirik akbar. Ya. Bersama dia. Itu lebih parah daripada orang musyrik jahiliyah. Orang musyrik jahiliyah enggak pernah meyakini ini yang memberikan kesembuhan. Lat ini yang ngasih kesembuhan. Lat ini yang memberikan afiah kepada kita. Oh, enggak. Orang jahiliyah enggak sampai segitunya. Paham ya? Orang jahiliyah enggak sampai segitunya. Ya. Ini lebih parah daripada orang jahiliyah. Orang jahiliyah hanya sedang syafaat tentang korup. Bahwa Lat, Uzza, Manat ini menjadi perantara yang akan menyampaikan hajat dia kepada Allah. Itu dikatakan isfa'lana ya Lat. Is'ali indallah ya Lat, an yarzuq. Wahai Lat, syafaati aku kepada Allah agar memberikan rezeki kepadaku. Itu maksimal orang jahiliyah begitu. Ya. Ini lebih parah. La haula wala quwwata illa billah. Kalimat-kalimat yang lebih parah. Ya. Mereka nggak pernah meyakini bahwa Lat, Uzza, Manat itu memberikan syifa, memberikan afiah, apalagi kepada hati. Ya, kepada hati yang itu lebih khusus lagi. Inna quluba bani Adam baina asbu'aini min asabi'ir rahman. Hati manusia itu ada di antara dua jari dari jari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuha kaifa syaa. Allah akan merubah, mengatur dan membolak-balikkannya sekehendaknya. Usaha Allah Subhanahu wa taala. Bisa diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu bukan shalawat itu, ya, syirkiyat itu, bukan shalawat itu, syirkiyat. Ya. Dolalat bukan shalawat, dolalat, ya.
bukan salawat balalat, kesesatan di atas kesesatan. Ya. Famadhi ma'adil qisbata, siapa yang paham kisah ini itu masyakka. Namun kok kemudian dia masih ragu sesudahnya di dini Nabi SAW tentang apa sih sebenarnya hakikat agama Nabi SAW. Nabi SAW itu tidak pernah mengakui sedikit pun kebenaran kesyirikan walaupun itu di level yang paling rendah. Kesyirikan akbar nggak pernah diakui dalam agama Nabi SAW walaupun itu di level paling rendah. Ya, itu apa tadi? Syafaat. Ya. Walam yufarik bainahu wa baina dinil. Kemudian dia tidak bisa membedakan. Ya, karena dia masih ragu tentang apa hakikat Islam. Sehingga dia tidak bisa membedakan antara Islam dengan kesyirikan. Agamanya orang-orang musyrik. Apa Islam? Islam itu al-istislamu lillahi lit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-tha'ah. Ya? Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Al-istislam lillahi lit-tauhid. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang musyrik mereka di satu momen dia berserah diri kepada Allah. Fa idza raqibu fil fulki da'allahu mukhlishina lahuddin. Fi falamma najahum ilal bar idzahum yusyrikun. Kalau sedang ada bencana musibah, mereka pasrah kepada Allah, tapi begitu selamat langsung syirik lagi. Udah namanya Islam itu istislam lillah bitauhid. Pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di semua keadaan. Al-istislam lillah bitauhid wal inqiyad lahu bit-tha'ah. Kemudian patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang mengaku patuh kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah dan taat kepada hawa nafsunya atau kepada setan atau kepada pemimpinnya atau kepada guru spiritualnya, bukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang ketiga apa? Bara'atu nasyirki. Bara'ah. Ya, berlepas diri, mengingkari, meyakini kebatilannya apa? Syirik. Berlepas diri dari kesyirikan, mengingkari kesyirikan, ya. Dan meyakini kebatilan syirikan. Kesyirikan itu di dalam Al-Quran nggak pernah disebut dengan sebutan yang baik, nggak pernah. Disebut dengan syirik, disebut dengan zalim, ya, disebut dengan sesat, disebut dengan ijram, tindak pidana, tindak kejahatan, disebut dengan kefasikan. Ya. Itu disebut dengan kekafiran. Itu dalam Al-Quran. Ya, kesyirikan itu. Pelakunya juga begitu, disebut dolim, disebut musyrik, disebut dol, sesat, disebut mujrim, disebut fasik, disebut kafir. Tidak pernah dari dalam Al-Quran. Ya, kesyirikan disebut keadilan, pelakunya disebut adil, kesyirikan disebut ketaatan, pelakunya disebut muslim. Tidak ada dalam Al-Quran. Yang namanya bara'ah, kita harus meyakini kesyirikan itu batil seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang keempat, bara'ah min ahli syirik. Ya, bara'ah berlepas diri dari ahli syirik, dari pelaku kesyirikan. Bara'ah berlepas diri dari pelaku kesyirikan, mengingkari mereka, meyakini kekafiran mereka, meyakini kekafiran pelaku syirik, sebagaimana dalam surat Al-Mumtahinah itu. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Mumtahinah itu. Kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina. Sungguh bagi kalian telah ada teladan yang terindah dalam diri Nabi Ibrahim wal ladzina ma'ah, dan orang-orang beriman. Karena orang-orang yang bersama dengan Nabi Ibrahim itu orang-orang beriman dari kalangan para nabi dan selainnya. Idz qalu liqaumi, apa teladan itu? Idz qalu liqaumihim, tak kala mereka berkata pada kaumnya, inna du'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan. Kami berlepas diri dari kalian dan berlepas diri dari segala apa yang kalian ibadahi. Kafarna bikum ay akfarnakum, kami mengkafirkan kalian, meyakini kalian kafir sebab peribadahan kalian kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan telah nampak antara kami dengan kalian kebencian dan permusuhan selamanya sampai kalian mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu tadi malam sudah kita baca ya. Jadi siapa yang paham kisah ini kemudian masih ragu tentang apa itu hakikat agama di kita Muhammad SAW, sehingganya
Dia tidak bisa membedakan antara Islam dengan syirik. Antara Islam dengan syirik. Ini penyakit loh. Itu penyakit yang fatal sekali. Nggak bisa membedakan antara Islam dengan apa? Syirik. Itu berat itu. Ya, lebih berat daripada nggak bisa membedakan antara istrinya yang kembar, ini istriku yang mana, ya kan? Lebih berat nggak membedakan syirik dengan Islam. Ya, subhanallah. Fa'adahullah. Ya, maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dia dari hidayah. Khususan in arafa anna qawlahu. Terlebih lagi jika dia mengetahui bahwa perkataan orang-orang musyrik jahiliyah, tilkal gharaniq, ya, tilkal gharaniq, itu adalah al-gharaniq. Yuradu biha al-malaikata. Yuradu biha al-malaikat. Terlebih lagi perkataan mereka bahwa tilkal gharaniq, orang-orang musyrik itu adalah gharaniq. Maksudnya adalah malaikat. Mereka maksudkan adalah apa? Malaikat. Ya. Kata Syekh Saleh di sebagian syarahnya di sini, maksud Syekh iradiha, tujuan Syekh ya, membawakan kisah ini, annal musyrikina yaqulun. Ya, orang-orang musyrik itu mereka berkata, nahnu la na'budu hadhil asnam ala i'tiqad anha taluq wa tarzuq wa tanfa'u wa tahur. Kami tidak beribadah kepada berhala-berhala ini dengan keyakinan bahwa berhala-berhala ini yang menciptakan, memberi rezeki, memberi kebaikan, manfaat ataupun keburukan. Tidak. Wa inna ma na'budu talaban lisyafa'ah. Tapi kami beribadah kepada berhala-berhala ini yang itu adalah para malaikat, kata mereka, talaban lisyafa'ah. Ya, karena meminta syafaat. Bi an tadfa'ana 'indallah, agar ya malaikat-malaikat ini mensyafaati kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat isfa'lana ya Rasulullah, isfa'lana ya Husain, isfa'lana ya Ali, itu syirik akbar. Tidak benar bahwa Ibnu Taimiyah katanya hanya menyebutnya bid'ah, bukan syirik, tidak benar. Ya. Saya sudah pernah postingkan ya. Jadi saya bawakan perkataan-perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah ya di kitab-kitab beliau yang tegas menyatakan bahwasanya itu adalah apa? Bid'ah, tasabuh dengan Nasrani, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat dan itu adalah syirik akbar, pelakunya adalah musyrik. Pelakunya adalah musyrik. Ya. Dan Syekh Shalih Al-Fauzan di syarah kitab Kaidah Jalilah fi Tawassul wal Wasilah, beliau juga membantah. Ya. Anggapan sebagian orang yang mengatakan Ibnu Taimiyah menganggap perkataan syafaati kami wahai Rasulullah, fa'alana ya Rasulullah, itu hanyalah bid'ah bukan syirik. Oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dikatakan itu adalah pendapatnya Murji'ah kontemporer, kata beliau. Tidak benar, dusta. Nah, itu ada di syarah Qaidah Jalilah fi Tawassul wal Wasilah. Ya. Jadi itu adalah syirik akbar. Itu syirik akbar. Itu perkataan orang-orang musyrik dunia yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Itu dia. Ya, kalimatnya. Dimaksud Syekh rahimahullah, beliau membawakan kisah ini untuk memberitahukan kepada kita bahwa orang musyrik mereka mengatakan kami tidak beribadah kepada berhala-berhala itu dengan keyakinan bahwa berhala-berhala itu mencipta, memberi rezeki, ya, memberi kebaikan, ya, menghilangkan kemadaratan, tidak. Tapi kami beribadah kepada berhala ini tidak lain minta apa? Syafaatnya. Ya. Agar berhala-berhala kami ini memberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Syafaat apa kemarin? Hajat keduniawian. Ya, mensyafaati hajat mereka keduniaan. Bukan syafaat nanti di hari kiamat, karena orang musyrik jahiliyah tidak percaya kiamat.
Nah itu ya asyahid minha, pelajaran dari kisah di kata saya annal musyrikin farihu lama dhanna anna Rasul sallallahu alaihi wasallam wafaqahum bil kamil ladzi dhannahu min ar-rasul wa huwa min asy-syaitan. Orang-orang musyrik gembira ketika mereka menyangka bahwa Nabi SAW sudah menyetujui. Ya, sudah menyetujui. Padahal apa yang mereka sangkakan itu adalah apa? Dilontarkan kalimat yang dilontarkan oleh setan. Ya, ana talaba syafa'ah ma asnam la ba'sa bihi. Orang-orang musyrik gembira, mereka menyangka bahwa Rasulullah sudah menyetujui dan menganggap bahwa minta syafaat kepada berhala-berhala itu, baik itu kuburan orang saleh ataupun yang lainnya, itu tidak masalah. Fafarihu bidzalik. Ya. Maka ya, mereka bergembira akan hal itu. Ya. Tsumma inna Allah abdala dzalik wa bayyana annahu la tajuzu ibadat ghairillah li ayyi qad kana talab syafaat. Kemudian Allah ya menerangkan kebatilan hal itu dan menjelaskan bahwasanya enggak boleh beribadah kepada selain Allah. Ya, dengan li ayyi qad kana, dengan motif apapun. Enggak boleh. Baik itu motifnya sekedar minta syafaat atau yang lainnya. Ya. Hadza fihi dalil ala butlan i'tiqadi abadatil qubur wa ghairihim. Jadi ini dalam kisah ini ada dalil. Ya, dalam kisah dan ayat ini ada dalil. Kebatilan keyakinan para pemberi ibadah kepada kuburan ataupun yang lainnya, alladzina ya'buduna al-qubur yaquluna nahnu na'lam. Ya, mereka-mereka yang memberikan ibadah kepada kuburan dan mengatakan nahnu na'lamu annahum la yadurrun wa la yanfa'un wa yakhluqun wa yarzuqun. Bahwa mereka-mereka yang kami ibadah ini tidak menimpakan kemadaratan ataupun memberikan kebaikan, tidak pula menciptakan atau memberi rezeki. Coba bandingkan dengan perkataan ya tibul qulub itu. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih parah. Lebih parah ya. Dikatakan Muhammad sebagai ya wasyafiyahu wa'afi. Pemberi kesembuhan. Ya, syafi pemberi kesembuhan hati dan pemberi afiyah bagi syirik akbar. Lebih parah daripada yang sedang kita bahas. Wa inna mahum salihun tawassul bihim ila Allah wa natlubu minhum syafa'ah. Tapi mereka itu orang soleh, kami mengangkat mereka sebagai perantara untuk menyampaikan hajat kami kepada Allah. Kami minta syafaat kepada mereka. Wa innana kata Rasulullah, wa inna law qararnahum ala dzalik, kalau kita sampai menyetujui anggapan keyakinan mereka itu, masara bainana wa bainahum khilafun, maka enggak akan terjadi perselisihan antara kita dengan mereka. Tidak ada perbedaan antara kita dengan mereka. Wa inna mastaddatil baina wa inna ma istaddatil arawatu bainana wa bainahum lamma ankarna 'alaihim hadza wa abarnahu syirkan. Ya. Tapi terjadi permusuhan antara kita dengan mereka itu ketika kita mengingkari mereka dan kita sebut itu adalah kesyirikan. Kama angkara Rasul sallallahu alaihi wasallam angkara Al-Qur'an di ayat seperti yang Rasul ingkari dan Al-Qur'an mengingkarinya di banyak. Hadza huwa maqsudu syai' min hadhihi kisah. Ini dia. Ya. Sasaran tujuan Syekh membawakan kisah ini bahwa yaqul innahum yarahun law wafaqnahum ala hadzal kalam. Orang musyrik itu mereka gembira kalau ya kita apa? Menyetujui ya ucapan mereka. Menyetujui ucapan mereka. Wa qul ma dama anakum ma taqsiduna minha ana taqlu wa tarzuqatan faqdur wa inna ma tasduqu minha apa ada kita mengatakan ya, jadi kalau selama kalian itu tujuannya bukan meyakini bahwa wali yang dikubur itu yang menciptakan, yang memberi rezeki, ya, yang memberikan kebaikan, yang menghilang keburukan dan sebagainya, nah, maka itu tidak masalah. Selama kalian tujuannya hanya syafaat, tidak masalah. Kita ngomong begitu, tidak ada perbedaan antara kita dengan mereka. Ini kejadian yang ketiga. Ini kejadian yang ketiga. Kejadian yang ketiga. Ya, ini kata saya pelajarannya kalau sampai ada orang yang nggak paham kisah ini, nggak paham perbedaan antara Islam dan syirik, nah itu kebangetan itu apa dahulu, ya kebangetan. Ya unik ya kalau, ya unik kalau sampai ada orang nggak bisa membedakan antara Islam dengan syirik itu masalah, ya itu masalah, ya. Al-Mawdhi'ur Rabi'.
peristiwa atau kejadian yang keempat. Kisah Abi Thalib. Kisah Abu Thalib. Baik. Abu Thalib ini ya, radhiyallahu ta'ala anhu atau rahimahullah atau unik ya. Jadi orang-orang yang ya rata-rata orang-orang sufi ya, begitu orang-orang sufi ya, begitu orang-orang sufi. Ya, mereka kan tidak terima Pak Abu Thalib itu ya mati dalam keadaan kafir musyrik, menolak mengucapkan la ilaha illallah. Karena akhir amri aba an yaqula la ilaha illallah ta'ala kufur. Sebagaimana dalam Sahih Al-Bukhari. Mereka enggak terima. Tapi setiap kali disuruh Abu Thalib enggak ada satupun dari mereka mengatakan radhiyallahu anhu, enggak ada. Ya, coba tanya sama mereka. Ya, ulama itu sudah mengumpulkan dalam buku-buku khusus mereka daftar nama para sahabat Nabi SAW. Ada nggak nama Abu Thalib di situ? Sudah ulama siapa terserah. Ya, siapa ulama yang terserah? Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mereka jadikan rujukan misalkan, atau Ibnu Hajar Al-Haytami pakai ta, atau Al-Haytami pakai ta, atau As-Suyuti misalkan, ya, atau Al-Iraqi yang mereka, atau An-Nawawi misalkan. Mereka mengumpulkan daftar dan biografi, ada yang ringkas, ada yang panjang lebar tentang siapa? Para sahabat. Ada nggak di situ Abu Thalib, ya, kemudian Abdullah bin Abdul Thalib, ya, kemudian Aminah bintu Wahab, ada nggak nama sahabat itu? Ya, nggak bisa kan ketemu kan? Dan kapan mereka mengatakan radhiyallahu anhu? Disebut Abu Thalib radhiyallahu anhu. Ya belum pernah kita nemu, ya belum pernah. Padahal kalau konsekuensinya kalau Abu Thalib itu Islam nggak masuk, ya. Bahkan yang terakhir saya kaget itu lah. Ya berapa tahun terakhir ini saya kaget itu saya pernah dapat teguran. Jadi saya imamin sholat maghrib. Saya baca surat Al-Lahab. Saya baca surat Al-Lahab. Selesai sholat, selesai zikir itu saya didatengin sama salah satu jamaah itu. Ditegur. Kalau imamin sholat yang jahriyah, jangan baca surat Al-Lahab. Itu menyakiti hati kami. Karena Abu Lahab itu paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau jawabnya gimana, gitu kan, saya perhatikan bapak ini gimana, gitu ya. Anjir itu. Ya. Kalau pas saya dulu waktu itu nggak terpikir, kenapa saya bilang, berarti bapak tadi pas saya bilang tabat yada Abi Lahab wa tab, bapak langsung bilang radhiyallahu anhu, gitu ya. Seperti kalau kita baca Al-A'la, maka di akhir ayat, ya, di suhufi Musa di suhufi Ibrahim wa Musa, mereka katakan apa? Alaihissalam, gitu kan? Jadi kalau kita baca tabat yada Abi Lahab wa tab radhiyallahu anhu, begitu kan? Maka di dalam Al-Qur'an, ya, ulama sepakat nama sahabat yang disebut dengan nama yang di dalam Al-Qur'an itu cuma satu. Siapa? Nah, siapa? Zaid bin Harithah. Sekarang jadi dua. Siapa? Satunya Abu Lahab. Menyelisih kesepakatan ulama ini. Oh enggak, bukan sahabat. Duh, gimana sih? Katanya Islam, kok bukan sahabat? Ya, katanya Islam, kok bukan sahabat? Gimana maksudnya? Ya. La haula wala quwata illa billah. Satu Abi Thalib. Ini syukurnya di sini enggak ada yang jawab radhiyallahu anhu ya. Kisah Abu Thalib, ya, kisah Abu Thalib. Faman fahimaha faman hasanan, barang siapa yang memahaminya dengan benar, wa ta'ammala iqrarahu bitauhid, memperhatikan, mencermati bagaimana Abu Thalib itu mengakui tauhid, mengakui kebenaran tauhid. Yang mengakui kebenaran tauhid itu bukan Abu Thalib saja. Dari orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrik Quraisy itu bukan Abu Thalib saja. Betul enggak? Bukan Abu Thalib saja. Dalam surat Al-An'am Allah sebutkan fa innahum la yukadzibunak walakin adh-dhalimina bi'ayatillahi yahdun. Orang-orang musyrik Quraisy itu bukan tidak percaya sama kamu wahai Nabi. Bukan. Bukan mereka itu mendustakan kamu, bukan. Ya, tapi mereka orang zalim itu ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Ya. Jadi oleh Allah SWT orang musyrik Quraisy itu disebut orang-orang yang tidak mendustakan Nabi SAW. Ya, bukan mereka itu nggak percaya sama kamu, hai Nabi.
Dalam ayat yang lain dari mana kita baca? Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Oleh Allah SWT kebanyakan mereka disebut apa? Beriman. Terhadap apa? Tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mengakui kebenaran tauhid dari kalangan orang-orang musyrikin Quraisy itu bukan hanya Abu Thalib saja, bukan. Ya. Ini perlu dicatat, ya. Sehingga orang tuh coba itu. Muhammad bin Abdul Wahab bilang Abu Thalib itu mengakui tauhid, ya bukan hanya Abu Thalib kita bilang kan. Ya, orang-orang Quraisy juga gitu. Orang Quraisy juga begitu. Malah disebut beriman itu dalam surat Yusuf. Disebut beriman dalam surat Yusuf itu. Ya. Wa hasanna alaihi. Kalau kamu perhatikan iqrarahu bitauhid, ya, Abu Thalib itu mengakui kebenaran tauhid. Wa hasanna alaihi, memotivasi orang-orang untuk bertauhid, yakni untuk masuk Islam. Ya. Wa tasfiha uqulil musyrikin. Kamu perhatikan bagaimana Abu Thalib itu mentasfih, membodoh-bodohkan, mendungu-dungukan gitu. Kalau tajhil itu bodoh-bodohkan, mengatai bodoh. Kalau tasfih itu mengatai dungu. Ya, kalau tasfih itu mengatai apa? Dungu. Ya. Mengatai dungu akal orang-orang musyrik. Ini Abu Thalib. Mengakui kebenaran tauhid. Ya, menyemangati orang supaya bertauhid, masuk Islam. Ya, mengatai akal orang-orang musyrik itu dungu. Wa mahabbatahu liman aslama wa khala syirka. Kau perhatikan bagaimana Abu Thalib itu mencintai orang yang masuk Islam dan meninggalkan kesyirikan. Tidak hanya itu. Abu Thalib tidak hanya itu yang beliau lakukan. Ya, saya sudah pakai beliau loh ini, ya. Sudah pakai sopan sekali pakai beliau. Ya, jangan diprotes. Ya. Bukan hanya itu yang beliau lakukan. Tsumma bazala umurahu wa malahu wa auladahu wa ashiratahu. Beliau kurbankan usia-usianya, hartanya, anak-anaknya, ashiratahu, kerabat-kerabatnya fi nusrat Rasulullah SAW, dalam membela Nabi SAW ila amat, sampai beliau mati. Berapa tahun? Beliau melakukan ini semua kepada Nabi SAW ini berapa tahun? 40 tahun lebih. Coba diulangi di murojaah, ya, pelajaran sirahnya, ya kan? Abu Thalib itu mulai jadi pengasuh Nabi, usia Nabi berapa? 12 tahun. Ya kan? 8 tahun, ya. 8 tahun, nanti 12 tahun dibawa ke Syam sama beliau. 8 tahun sepeninggal siapa? Abdul Muthalib. 8 tahun Nabi usia 8 tahun ini mulai diasuh Abu Thalib. Kemudian Abu Thalib itu wafat. Coba saya pakai bahasa wafat dulu. Ya. Kemudian Abu Thalib itu wafat. Itu Nabi usia berapa? 50 tahun. Karena kewafatan Abu Thalib itu menjelang kisah Isra Mi'raj. Kisah Isra Mi'raj itu Nabi usia berapa? 50. 10 tahun setelah beliau diangkat menjadi Nabi. Jadi 50 dikurang 8 berapa? 40. Jadi Abu Thalib itu membela Nabi, merawat Nabi, mengasuh Nabi, ya, mengistimewakan Nabi SAW itu selama 42 tahun. Pernikahan Nabi SAW dengan Ummul Mukminin Khadijah bintu Khuwailid itu semua Abu Thalib. Nabi nggak punya apa-apa. Sampai dalam surat Al-Duha Nabi disebut apa? Wajadara a'ilan azna. Kamu a'il itu apa? Lebih dari sekedar fakir. Bukan hanya fakir, tapi a'il. Gitu. Gak punya apa-apa. Miskin, fakir, miskin. Gak punya apa-apa lagi. Menikah. Ya. Menikah. Dengan mahar apa? Unta sekian banyak. Itu semua Abu Thalib. Ya. Abu Thalib. Ada bagiannya sumbangan dari Hamzah. Sebagiannya sumbangan dari siapa? Hamzah. Ya. Yang pamannya Nabi lain kan, Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya. Jadi, jasanya 42 tahun. Belum ada. Selain Abu Thalib itu yang seperti Abu Thalib. Ya, dalam memperlakukan Nabi Muhammad SAW. Belum ada itu. Ya.
Kemudian perhatikan sabrahu al masyaqqatil azimah wal adawatil balighah. Kemudian perhatikan bagaimana kesabaran Abu Thalib menghadapi masyaqqah al azimah, kepayahan yang berat, wal adawatil balighah, permusuhan yang berat, permusuhan yang keras dari orang-orang Quraisy. Bagaimana? Sampai 4 tahun di embargo, siap. Abu Thalib milih di embargo. Nah, daripada harus menyerahkan Nabi kepada mereka. Ya, 4 tahun sampai sakit dan kemudian ya wafat sebab sakitnya itu. Ya. Di embargo kemana? Ke lembah miliknya, kebun lah kalau bahasa kita kan, tanah kebun miliknya. Ya. Bani Hashim ke sana. Ditemani dengan Bani Muttalib. Ya. Lakin akan tetapi sehebat itu perjuangannya ya, sehebat itu perjuangannya. Ya. Lamma lam yadkhul fi, tapi tatkala beliau itu enggak masuk ke dalam tauhid, enggak masuk ke dalam Islam, walam yatabarra' min dini, walam yatabarra' min dinihil awwali, dan juga tidak bara'ah dari agamanya yang pertama, yaitu apa? Syirik, agamanya Abdul Muthalib. Tidak masuk Islam dan juga tidak bara'ah dari syirikan agamanya Abdul Muthalib. Lam yasir muslim. Beliau tidak menjadi seorang muslim. Beliau tidak menjadi seorang muslim. Ini ya, Syekhul Islam Taimiyah seperti diikuti di Fathul Majid itu beliau mengatakan apa? Wa amma idza lam yatakallam biha ma'al qudrah. Ya. Adapun apabila orang itu tidak mau mengikrarkan syahadat la ilaha illallah, orang yang belum Islam tidak mau mengikrarkan syahadat la ilaha illallah ma'al qudrah, padahal dia mampu untuk mengucapkan la ilaha illallah, fa huwa kafirun bi ittifaqil muslimin batinan wa zahiran. Maka orang ini disepakati oleh kaum muslimin, dia kafir lahir batin, dunia akhirat. Ya. Inda salaf ummah wa immatiha wa immatihim wa jamaahirul ulama. Ini disepakati oleh kaum muslimin, disepakati oleh para salaf, disepakati oleh para imam dan seluruh ulama. Ya. Jadi Abu Thalib mampu untuk mengucapkan la ilaha illallah, tetapi tidak mengucapkannya sebagaimana hadis Bukhari. Ya, ketika Nabi mengatakan ya amikul la ilaha illallah, kalimatun hajulaka ya indallah. Ya. Maka Abu Jahal setiap kali Nabi menyuruh pamannya mengucapkan la ilaha illallah, pamannya sedang sekarat, Abu Jahal mengatakan atarghabu an millati Abdul Muthalib. Kau membenci agama Abdul Muthalib, ini agama syirik. Abu Jahal paham agamanya Abdul Muthalib itu beda dengan agamanya Muhammad. Ya, sebagian duat nggak paham, sebagian dai, sebagian ustaz malah nggak paham ini bedanya agamanya Abdul Muthalib dengan agamanya Muhammad SAW. Ya, jadi ada orang ngaku Islam, la ilaha illallah masih melakukan
dari agama syirik, agama yang pertama, maka dia tidak menjadi muslim. Ma'anahu ya'tazir min dzalik bi anna fihi masabbatan li abihi Abdul Muttalib wa li Hashim wa ghairihi min masyayikh. Ya, padahal Abu Thalib itu punya alasan. Abu Thalib punya alasan. Kenapa dia enggak mau masuk Islam? Karena dia khawatir kalau dia masuk Islam itu akan menjadi bahan cercaan, ya, bagi ayahnya yaitu Abdul Muttalib, sebagaimana tadi dikatakan oleh Abu Jahal tadi. Ya. Dan bagi Hashim, ya. Dan para leluhurnya yang lain. Para leluhurnya yang lain. Jadi dia khawatir. Kalau dia masuk Islam mengucapkan la ilaha illallah, itu akan jadi bahan apa? Akan jadi bahan celaan bagi leluhur-leluhurnya. Ayahnya Abdul Muttalib, kemudian Hashim, dan yang lain-lainnya. Ya. Hadzal ladzi mana'ahu. Ya, ini yang menghalangi Abdul Muttalib masuk Islam. Wa huwa an-nukhwa wal asabiyah al-jahiliyah. Ya. Fanatisme jahiliyah. Mana'atu min ad-dukhul fil Islam wa ta'ala al-kufr. Ya. Ma'ma lahu min al-mawaqif al-'azimah fi nusratil haqq wa ad-difa' anhu. Wa ma'a dzalik lama lam tabi' ar-rasul lam tanfa'u hadhil umur. Ya. Dia fanatisme jahiliyah menghalangi dia untuk masuk Islam, memilih dia mati kafir. Ya, padahal dia memiliki apa? Sikap-sikap yang sangat terpuji, ya, dalam membela kebenaran, membela Nabi SAW, tapi karena dia nggak mengikuti Rasul SAW, maka semua pembelaan itu nggak ada artinya. Ya, semua itu nggak ada artinya. Tsumma maqarabatihi wa nusrati. Ya, tetapi karena ada hubungan kerabat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga karena pembelaannya kepada Nabi dan kepada Islam dan istighfar lahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighfar untuk Abdul Muttalib, untuk Abu Thalib. Fa'anzalallahu ta'ala alaihi, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat At-Taubah yang melarang Nabi beristighfar, ya, untuk Abu Thalib. Maka nalin Nabi waladzi
apalagi dia yang memiliki pembelaan kepada Islam, ya, baik yang tenaga maupun harta, tak punya alasan sendiri. Alasannya karena dunia, alasannya karena dunia, ya, alasannya karena apa? Karena dunia. Ya, ya. Sebenarnya, ya, di dalam ayat, ya, alasannya karena dunia. Kenapa mustahab hayat dunia? Tidak lain karena mereka lebih mencintai dunia daripada akhirat. Bapak Bapak, menghantar belajar dari sisi paham realita kebanyakan orang yang Islam. Terbaca dan para rasul maka orang yang paham itu dia akan bisa membedakan antara hidayah yang disesatkan pada kebenaran yang sesat dan jalan yang lurus. Dia gagal paham kebanyakan orang yang mengaku Islam Allah kata sasaran yang dibalik agama yang diwakilkan. Yang dimaksud sebagai Muhammad adalah para ulama yang hidup bersama Nabi Allah. Mereka mengetahui kebenaran orang tauhid, mereka mengetahui tauhid orang syirik, mengetahui kebenaran syirik. Itu semua sama-sama. Bersama-sama dikenali dengan empat ya sisi khas dan itu diakui oleh apa ulama-ulama berbagai tinggi di zaman beliau apa namanya dikenali mendapatkan tauhid yang kedua mengenai syirik yang ketiga mendapatkan orang-orang yang meninggalkan tauhid dan melakukan syirik dan memerangi orang-orang yang meninggalkan tauhid dan melakukan syirik. Ya, mereka semua ditambah. Ya, kata saya ini dikenal di dunia Islam oleh para ulama yang empat kali ya mendapatkan tauhid dan mengajak manusia tauhid, mengingkari syirik dengan jelaskan syirik dan mengajak manusia meninggalkan syirik, mengkafirkan orang yang meninggalkan tauhid dan melakukan syirik, dan yang keempat memenangi orang yang meninggalkan tauhid dan melakukan syirik. Mereka sepakat setuju pada dua orang, tapi mereka mengingkari dua orang. Mereka meninggalkan permasalahan mengkafirkan orang yang meninggalkan tauhid melakukan syirik dan memerangi orang yang meninggalkan syirik. Ini ulama mereka mengetahui kebenaran tauhid, mengetahui kebenaran syirik. Lagi ada yang meyakini bila Allah tauhid dan syirik. Tapi sama ulama itu yang tidak mengerti. Itu tidak menjalankan dakwah Allah. Tidak menjalankan tauhid, tidak melarang dari kesyirikan, tidak mencari syirik. Yang menjalankan Allah mereka itu sama saja. Mereka sama saja. Yang Allah saja ini. Mengetahui Allah. Para ulama berkata mereka dan enggak menceritakan syirik karena mereka itu yang tidak melakukan pembelajaran terhadap agama ini, tidak melakukan manusia pada tauhid, tidak menjelaskan kepada manusia sebagai mereka menjadikan tauhid yang mereka miliki dan mereka mendiamkan kesucian, bahkan mereka paham suci, hidup bersama-sama dengan kaum musyrikin. Bila mana ya sebagaimana Allah dari sebelumnya masyarakat Muhammad Rasulullah وقد يكون الكفار ولكن الله يكون الشرك والعرض والقبور ويكون الاموال ويكون القبور وحول الله ولا
Kalau manusia kan lama. Karena manusia itu ya amal pun bermanfaat selama masih ada. Maka